Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saudara sekalian, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa sehingga kita dapat melakukan menggali ilmu yang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan dan kita pelajari pada kesempatan kali ini akan membawa rahmat dan menambah keberkahan ilmu kita sehingga kita dapat beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita senantiasa sanjungkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang evaluasi keperawatan komunitas dan juga evaluasi keperawatan komunitas itu sinergi dengan pendidikan kesehatan. Oke, saudara sekalian, sebelum kita masuk pada apa itu evaluasi keperawatan komunitas, maka sebaiknya kita ulas dulu atau kita review tentang proses keperawatan komunitas. Di mana letaknya kita nanti akan mengevaluasi keperawatan komunitas, kita harus mengetahui dulu bahwa proses keperawatan komunitas yang sudah kita kenal mulai dari pengkajian komunitas, identifikasi masalah yang melahirkan diagnosis keperawatan, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rencana keperawatan, serta intervensi, selanjutnya akan lakukan implementasi sesuai dengan rencana yang ada, kemudian dilakukan evaluasi. Baik saudara sekalian, bahwa evaluasi keperawatan kita kenal ada evaluasi formatif dan ada evaluasi sumatif. Mana untuk evaluasi formatif itu kita lakukan setiap tahap dalam proses asuhan keperawatan komunitas. Tadi sudah kita sampaikan bahwa proses keperawatan komunitas mulai dari pengkajian, apa kendala-kendala yang ada saat pengkajian, itulah juga harus kita evaluasi. Kemudian saat kita menentukan masalah-masalah komunitas dan menyusun diagnosis, juga perlu kita evaluasi secara bertahap sampai dengan intervensi dan implementasi. Itu adalah merupakan evaluasi formatif bertahap. Kemudian untuk evaluasi formatif di dalam tindakan keperawatan atau intervensi keperawatan yang sudah diimplementasikan, maka itu juga kita lakukan setiap saat setelah melakukan tindakan keperawatan. Begitu kita telah melakukan tindakan keperawatan, maka kita akan mengevaluasi keberhasilannya. Karena di dalam tindakan asuhan keperawatan komunitas, itu tidak hanya kita melakukan perasa perawatan, tapi bisa jadi kita akan melakukan pendidikan kesehatan, modifikasi lingkungan, termasuk juga ada perubahan perilaku dari masyarakat serta pengetahuan yang ada sesuai dengan tujuan. Maka masing-masing tindakan keperawatan begitu telah selesai dilakukan kegiatan itu, maka perlu kita lakukan evaluasi. Itu juga masuk pada evaluasi
formatif, ya. Evaluasi formatif atau evaluasi proses. Kemudian setelah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan diagnosis keperawatan komunitas, maka kita akan melakukan evaluasi keberhasilan dari rencana tindakan secara menyeluruh untuk menyimpulkan bahwa diagnosa keperawatan yang kita sepakati itu berhasil atau tidak, itu yang disebut dengan evaluasi sumatif. Jadi saudara sekalian, letak nanti evaluasi sumatif atau evaluasi keberhasilan akhir itu setelah seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi diagnosa keperawatan yang sudah kita susun dan disepakati di dalam musyawarah masyarakat desa, maka itulah yang nanti menjadi dasar apakah diagnosa keperawatan itu teratasi atau teratasi sebagian atau bahkan belum teratasi. Dan inilah nanti saudara sekalian bentuk dari evaluasi keperawatan komunitas. Termasuk di dalamnya juga saudara bisa mengevaluasi pendidikan kesehatan yang ada di komunitas. Oke, saudara, selanjutnya bahwa tadi sudah kita sampaikan bahwa evaluasi tidak akan lepas dari perencanaan keperawatan. Kenapa? Karena di dalam perencanaan keperawatan itu di sana sudah disusun ada tujuan keperawatan. Tujuan keperawatan itu yang lazim di dalam asuhan keperawatan komunitas itu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum mengarahkan untuk terselesainya problemnya atau masalah keperawatannya. Tujuan khusus itu adalah kritikal yang mengarahkan pada persoalan penyebabnya. Sehingga di dalam perencanaan keperawatan praktis sudah terkait penyelesaian rencana atau rencana penyelesaian masalah. Sehingga perencanaan itu nanti menjadi dasar saudara sekalian akan melakukan evaluasi tindakan keperawatan. Kemudian rencana evaluasi keperawatan itu bisa berupa kriteria dan standar, di mana kriteria itu berupa respon verbal atau respon psikomotor termasuk afektif dari masyarakat dan juga perubahan kondisi lingkungan yang ada di komunitas atau di masyarakat. Kemudian untuk standar evaluasi keperawatan komunitas itu adalah tolok ukur atau indikator sesuai teori dan tingkat kemampuan masyarakat yang sudah disepakati di dalam perencanaan, yaitu seringnya ditentukan di dalam musyawarah masyarakat, sehingga disebut dengan musyawarah masyarakat desa. Kalau asuhan keperawatannya itu setingkat dengan komunitas di desa. Ini saudara sekalian, jadi erat sekali untuk evaluasi keperawatan itu berkaitan dengan perencanaan yang sudah dituliskan di dalam dokumentasi keperawatan. Oke, selanjutnya bahwa evaluasi secara umum pengertiannya adalah tahap untuk menentukan apakah tujuan tercapai. Sehingga tadi sudah kita sampaikan bahwa perencanaan itu adalah merupakan landasan untuk menilai apakah asuhan keperawatan yang menghasilkan diagnosis itu kemudian akan tercapai atau tidak, itu berdasarkan dari kritikal yang ada di perencanaan. Oke, apabila dalam penilaian tujuan tidak tercapai, kemungkinan yang
terjadi itu adalah yang pertama, tujuan tidak realistis, saudara sekalian. Kalau tujuan tidak realistis, kemungkinan tindakan-tindakannya itu akan sulit direncanakan. Atau mungkin tindakannya itu akan dipaksakan untuk dilakukan tindakan. Maka itu akan jadi persoalan tersendiri pada saat pelaksanaan. Kemudian yang kedua, tindakan keperawatan yang tidak tepat. Jadi ada tujuan sudah realistis, tapi pada saat melakukan tindakan tidak tepat. Sehingga ini bisa jadi akan menjadi persoalan tujuan tidak tercapai. Kemudian yang berikutnya adalah ada faktor lingkungan yang tidak dapat diatasi. Misalnya, saudara sekalian, itu apalagi berkaitan dengan keperawatan komunitas, itu sangat erat adanya lingkungan yang susah untuk dilakukan perubahan. Baik lingkungan yang bentuknya psikobudaya atau sosial budaya, atau lingkungan yang sifatnya fisik, yang memang perlu membutuhkan perubahan jangka panjang. Nah, inilah yang nanti perlu saudara sekalian pada saat mengevaluasi dari kemungkinan tiga ini, apakah itu sudah diantisipasi dari awal, ataukah masih ada celah yang ketiga komponen ini kemungkinan masih belum terpikirkan. Oke, saudara sekalian. Berikutnya, dimensi evaluasi itu terdiri dari yang pertama adalah pencapaian tujuan. Jadi sekali lagi, keberhasilan saudara atau dasar saudara nanti akan melakukan evaluasi, maka dilihat tujuannya apa. Kriteria di dalam tujuan itu apa saja, sehingga dapat kita tentukan bahwa apabila misalnya di dalam tujuan itu ada beberapa kriteria sudah tercapai, maka itu akan merupakan dasar kita untuk menentukan bahwa tindakan kita sudah tercapai atau tujuan itu sudah terlampaui. Kemudian yang berikutnya adalah ketepatgunaan. Ya, ketepatgunaan. Ini ketepatgunaan, saudara sekalian, itu adalah kondisi tindakan maupun kondisi kriteria-kriteria yang ada di dalam tujuan itu pada saat diintervensi itu sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Itu namanya ketepatgunaan. Sehingga juga selain ketepatgunaan itu ada kecocokan. Sebetulnya tepat guna, tetapi kadang-kadang masyarakat menerima atau tidak. Sehingga dimensi evaluasi itu juga harus ada kritikal kecocokan. Sehingga apakah misalnya itu sebetulnya sudah tepat guna, tapi masyarakat menerima tidak. Kalau masyarakat menerima berarti itu sudah cocok. Nah, masyarakat menerima sudah baik, sudah sesuai, tapi kecukupannya ada nggak? Kemungkinan sumber daya yang ada di komunitas itu mencukupi nggak? Kalau itu sumber dayanya mencukupi, makanya itu sudah termasuk memenuhi kritikal kecukupan. Kemudian ada kriteria dan standar. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kriteria dan standar itu harus ditetapkan. Jadi apa yang sudah menjadi kriteria di dalam tujuan dan standar-standar penetapan keberhasilan itu adalah menjadi landasan dari evaluasi saat saudara melakukan penilaian tindakan yang sudah dilakukan, baik itu evaluasi formatif maupun evaluasi sumatif. Ini saudara sekalian, pada saat saudara akan melakukan evaluasi
di asuhan keperawatan komunitas, termasuk juga kalau saudara melakukan pendidikan kesehatan, pembinaan kesehatan di komunitas. Oke. Selanjutnya, pengukuran hasil evaluasi itu bisa berupa yang pertama keadaan fisik, saudara sekalian. Maksudnya keadaan fisik itu kondisi kesehatan di masing-masing anggota masyarakat, baik individu, keluarga, masyarakat, maupun kelompok khusus yang menjadi sasaran asuhan keperawatan komunitas. Kemudian yang kedua, pengukuran hasil evaluasi juga saudara harus dilihat dari sisi psikologis dan sikap. Karena di komunitas itu sangat kompleks, saudara sekalian. Sehingga kondisi psikologis masyarakat, sikap terhadap masalah yang sedang dihadapi, yang sudah ditentukan di dalam musyawarah masyarakat desa yang sudah diputuskan untuk menjadi diagnosis keperawatan, maka adakah kondisi perubahan psikologis yang positif maupun psikologis yang negatif, serta sikap mengarah yang ke positif. Selanjutnya adalah pengetahuan dan perubahan perilaku. Ini sangat erat, saudara sekalian, karena pada saat saudara akan melakukan tindakan keperawatan komunitas secara umum, bahwa bagaimana saudara sekalian itu bisa memotivasi atau bisa menjadi fasilitator untuk masyarakat itu bisa menolong dirinya sendiri secara mandiri. Sehingga sangat dibutuhkan pengetahuan yang cukup untuk melakukan asuhan keperawatan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan kemampuan yang ada di komunitas. Sehingga dibutuhkan perubahan mindset dan juga dibutuhkan ada kesepakatan atau juga ada komitmen di dalam perubahan perilaku di komunitas. Kemudian selanjutnya itu adalah kondisi lingkungan. Karena di komunitas itu bisa jadi keadaan fisik, keadaan psikologis, dan pengetahuan juga sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Sebagai misal, itu kondisi lingkungan, orang itu akan melakukan perubahan perilaku buang sampah tidak sembarangan, atau buang sampah tidak di sungai atau tidak di pekarangan. Tetapi apa? Lingkungan belum mendukung. Belum ada tempat sampah yang ada di lingkungannya. Sama saja. Ada kondisi lingkungan yang sudah mendukung, tapi perilaku memang belum dirubah atau mindsetnya masih mereka sangat enak atau sudah terbiasa untuk membuang sampah di sembarangan, misalnya di sungai, yang memang di lingkungan rumahnya itu menjadi bersih dan cepat karena itu akan hanyut di bawah air sungai, tetapi ternyata membawa dampak yang tersendiri di dalam kesehatan, yaitu perubahan lingkungan yang ada di komunitas. Maka dari itu, pengukuran hasil evaluasi ini, saudara sekalian, saya ulang lagi bahwa keadaan fisik, psikologis, dan sikap masyarakat, pengetahuan dan perubahan perilaku masyarakat, serta kondisi lingkungan masyarakat itu harus sangat diperhatikan. Berikutnya, saudara sekalian, metode dan alat evaluasi untuk asuhan keperawatan komunitas itu tolong itu bisa berupa observasi langsung. Nanti saudara, alatnya adalah lembar observasi. Pendidikan kesehatan juga demikian. Observasi langsung bisa dengan alatnya adalah lembar observasi. Kemudian yang kedua itu adalah wawancara atau bisa saudara gantikan dengan alatnya dengan kuesioner. Ya, kuesioner. Bisa nanti saudara akan tanyakan apakah bersedia atau tidak, bisa dengan berupa pertanyaan-pertanyaan. Kemudian yang berikutnya adalah pemeriksaan laporan atau dokumen. Karena
Ini juga sangat berpengaruh, misalnya ada cakupan imunisasi, cakupan gizi anak, itu kan bisa saudara lihat di dokumen. Oh, ternyata tindakan keperawatan komunitas dengan setelah dilakukan adanya rencana tindakan itu, cakupan akan meningkat atau menurun. Saudara bisa lihat di dokumen laporan. Termasuk latihan simulasi kalau memang itu masyarakat diberikan pendidikan kesehatan atau diberikan misalnya eh, pelatihan untuk perubahan atau melakukan keterampilan tertentu. Nah, ini sangat membutuhkan lembar penilaian sesuai dengan SOP tindakan yang sudah dilakukan, saudara sekalian. Baik, berikutnya, maka pertanyaan pedoman dalam evaluasi yang tidak tercantum dari di tujuan keperawatan, saudara bisa lihat ya, apakah ada konsensus antara masyarakat dengan anggota tim perawat kesehatan lain dalam evaluasi. Maksudnya bahwa ada nggak kesepakatan yang sudah disepakati misalnya dalam misalnya di MMD atau di masyarakat saat saudara perencanaan itu sudah ada kesepakatan-kesepakatan tertentu tidak? Kemudian data tambahan apa yang perlu dikumpulkan untuk evaluasi perkembangan. Jadi kalau terjadi adanya perkembangan baik perkembangan meningkat atau menurun, itu tetap saudara sekalian harus diobservasi atau harus dicatatkan. Kemudian apakah terdapat hasil tersembunyi yang perlu dikembangkan? Maksudnya sebetulnya ini sudah berhasil untuk tindakan yang sudah dilakukan, intervensi itu, tetapi kadang-kadang tidak disadari, baik oleh masyarakat maupun oleh petugas kesehatan. Kemudian jika perlu, ini perilaku dan persepsi masyarakat yang menyatakan bahwa masalah yang dimaksud diselesaikan itu tidak memuaskan. Kalau tidak memuaskan itu apa alasannya? Jadi perlu kita lihat atau perlu kita gali di komunitas. Termasuk apakah diagnosis keperawatan, tujuan, dan pendekatan-pendekatan bersifat realistis atau tidak. Kalau itu memang sudah akurat, itu sudah cukup baik. Tapi kalau ternyata tidak realistis dan tidak akurat, maka butuh modifikasi tindakan keperawatan. Itu sudah sekalian, sehingga tindakan evaluasi itu bisa untuk melihat tingkat ketercapaian dari kita sebagai tugas kesehatan pada saat perencanaan apakah sudah tercapai atau belum, ataukah nanti ini untuk evaluasi bisa sebagai dasar kita saudara sekalian untuk melakukan perbaikan ya, perbaikan atau justru nanti akan dilakukan modifikasi tindakan-tindakan yang perlu dilakukan untuk penyelesaian masalah keperawatan. Apalagi kalau hasil dari evaluasi itu keberhasilannya tidak 100%. Nah, ini saudara sekalian, mari kita evaluasi untuk kondisi kita saat ini berkaitan dengan apa yang saya sampaikan. Nanti bisa saudara diskusikan di ruang diskusi, ataukah nanti saudara bisa saling diskusi dengan temannya untuk menggali atau untuk memastikan bahwa evaluasi tindakan keperawatan apa yang perlu kita lakukan juga perlu saudara lakukan tindakan simulasi, ya, simulasi untuk evaluasi tindakan keperawatan komunitas. Dan seringnya evaluasi tindakan komunitas nanti secara finish itu saudara akan lakukan dengan melalui musyawarah masyarakat desa. Nah, itulah apa yang kami sampaikan tadi sebagai bahan untuk musyawarah masyarakat desa pada saat akhir saudara sudah melakukan tindakan-tindakan keperawatan komunitas sesuai dengan waktu yang direncanakan di dalam tujuan keperawatan. Demikian mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan mudah-mudahan ini bisa dilakukan. Utamanya ini akan menjadikan uh, saudara sekalian dan kita semuanya pada saat melakukan asuhan keperawatan komunitas menjadi lebih baik
dan sempurna pada saat melakukan tindakan keperawatan, dan ini hasil akhirnya itu akan dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat, dan inilah yang nanti akan menjadi ilmu yang bermanfaat menjadi amal soleh kita semuanya. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita lakukan, sehingga akan mendatangkan amal soleh dengan keikhlasan kita pada saat melakukan tindakan keperawatan. Demikian banyak kekeliruan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.